بك أستجير بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنياي غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أو ذاك لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di kesempatan malam hari ini kita semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga diberi nikmat yang lebih besar daripada itu semuanya. Allah memberikan kita nikmat yang tidak putus-putusnya dan juga memberikan kita keimanan serta bisa terus berada di atas sunnah atau ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kali ini kita akan membahas dua tema, yaitu yang pertama membahas tentang mutiara ayat surat Yasin yang akan kita kaji ayat ke-58 sampai 62. Kemudian yang kedua kita akan melihat pembahasan mutiara nasihat dari tema yang kita bahas kelanjutan dari sebelumnya. Kali ini adalah pembahasan terakhir, yaitu tentang solusi terlilit utang riba. Jadi solusi terlilit utang riba, materi terakhir. Besok nggak bahas riba lagi. Dan mudah-mudahan solusi ini bisa menjadikan jawaban untuk pembahasan-pembahasan yang sebelumnya yang telah kita bahas. Baik, kita lihat pembacaan surat Yasin ayat 58 sampai 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Kepada mereka dikatakan salama, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus. Dan sungguh ia setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti? Baik, kita lihat surat Yasin ayat 58 sampai 62. Yang pertama diawali, ini lanjutan dari ayat sebelumnya. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un salamun qawlam mir rabbir rahim. Yaitu pada hari kiamat, yaitu nanti di surga, bagi orang-orang yang masuk surga, mereka akan memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka minta. Dan sebelumnya disebutkan tentang hum azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh di dalam surga dan bertelekan di atas dipan-dipan. Yang kemarin sempat disebutkan tentang istri yang nanti ada di surga atau bidadari yang ada di surga, yang nantinya akan diberikan keistimewaan yang sangat luar biasa. Yang jelas kalau ada yang bertanya mana yang lebih istimewa, istrinya yang nanti bersamanya di surga ataukah bidadari-bidadari yang disebut dengan hurun 'ain yang nantinya ada di surga, pendapat yang disebutkan oleh para ulama tetap yang lebih cantik, yang lebih mulia, yang lebih bagus itu adalah istri yang nantinya bersamanya di surga. Jadi bukan bidadari. Ya, jadi jangan punya harapan, saya dengan bidadari sajalah, nggak usah dengan istri saya lagi. Tetap istrinya lebih cantik. Ya, mungkin kemarin ada yang salah paham, wah kalau gitu suamiku ini pengen kejar bidadari saja. Ya, mungkin di rumah istri marah-marah, bisa jadi gara-gara materi kemarin. Ya, jadi saya mohon maaf kalau kemarin materinya itu kurang lengkap. Ya, karena mungkin ada sebagian istri yang marah ketika pulang ke rumah, wah ini bojoku ini cuma pingin bidadari saja, nggak pingin bareng istrinya di surga. Ya, ada laporan seperti itu, maka saya tambahkan penjelasan tadi. Ya, ibu-ibu nggak usah khawatir, tetap ibu-ibu lebih istimewa daripada hurun 'ain, daripada gadis-gadis perawan yang nanti ada di surga atau bidadari surga. Jadi ibu-ibu tetap istimewa yang sangat-sangat luar biasa. Nanti para istri yang jadi pemimpin. Tadi kemarin berapa bidadari yang didapat? Berapa? Minimalnya berapa dulu? 2 kan? Dia tambah istri. Istrinya berapa? Istrinya di dunia berapa? 1, berarti jadi 3. Nah, istrinya nanti jadi pemimpin untuk 2 bidadari tadi. Jadi tetap yang merintah-merintah ya tetap istrinya sendiri. Seperti itu. Baik, sekarang kita lihat kesimpulan yang pertama untuk ayat salamun qaulam mir rabbir rahim, ayat 58. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allah sendiri yang mengucapkan salam kepada penduduk surga, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 44 yang artinya, salam penghormatan kepada mereka orang-orang mukmin itu pada hari mereka menemuinya ialah salam, dan Dia menyediakan pahala bagi mereka. Ayat yang lain
surat Al-Ahzab ayat 44 ditambah dengan Yasin tadi ayat 58, kita pahami salam yang dimaksudkan sini adalah salam dari Allah. Jadi Allah yang mengucapkan salam langsung pada penduduk surga. Kita kalau salamnya cuma dari sesama penduduk surga saja, ini kurang utama. Karena masih sama-sama selevel. Salam dari malaikat juga masih kalah. Kalau kita katakan salamnya ini langsung dari Rabbir Rahim. Salamnya langsung dari Allah Rabb yang Maha Penyayang. Ibaratnya kalau kita itu bertamu ke rumah seorang pemimpin di negeri kita misalnya, ya, ke presiden atau ada raja seperti itu, rajanya keluar kemudian ucapkan salam, Assalamualaikum. Itu sangat-sangat luar biasa sekali dibandingkan dengan yang ucapkan itu penjaganya, yang ucapkan itu security-nya atau satpamnya. Lebih terhormat, merasa lebih dimuliakan kalau tuan rumah langsung, yaitu raja tadi yang mengucapkan salam pada tamu yang datang. Maka demikian juga nanti terjadi di surga. Ada beberapa tafsiran di sini, namun tafsiran yang paling bagus adalah tafsiran dari Ibnu Abbas. Dan memang Ibnu Abbas ini yang Nabi SAW itu doakan, Allahumma faqihu fid din wa alimu ta'wil. Ya Allah, berikan agama kepada Ibnu Abbas. Dan ajarilah pada Ibnu Abbas tentang tafsir-tafsir Al-Quran. Jadi kalau ingin tahu tafsiran Al-Quran, itu kita banyak merujuk dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan dia punya murid-murid yang banyak dari kalangan tabi'in yang menyampaikan juga perkataan dari Ibnu Abbas. Jadi ini salam dari Allah secara langsung. Terus ayat 59, wamtazul yaumal ayyuhal mujrimun. Yang kedua, orang-orang beriman dan orang-orang kafir akan berpisah pada hari kiamat. Jadi orang beriman dan orang kafir tidak mungkin jadi satu. Orang beriman itu tempatnya sendiri, orang-orang kafir juga tempatnya sendiri. Sama seperti ketika perlakuan ketika akan masuki surga. Orang-orang kafir tidak ada punya kesempatan untuk masuk surga sama sekali. Mereka menurut pendapat yang paling kuat dalam hal ini tidak lewat yang kita sebut dengan sirat, jembatan yang nanti akan dibentangkan di atas neraka. Itu bukan jalannya orang kafir. Namun orang kafir itu akan masuk langsung. Mereka punya jalur khusus, ya kita ibaratkan jalan tol lah. Jalan tol langsung masuk ke dalam neraka. Tidak perlu lewat jalan yang kita sebut dengan sirat. Sirat itu cuma dilewati oleh orang-orang yang beriman. Nanti orang beriman itu nanti ada yang melewatinya sesuai dengan amalan yang dia miliki. Semakin semangat dia beramal, makin cepat untuk masuk surga. Dia akan secepat kilat akan melewati sirat. Makin lambat dia beramal, ya makin lambat juga nanti dia akan melewati sirat. Sama seperti bayi. Bayi kalau masih kecil, dia cuma dengan bokongnya saja jalan, itu namanya apa? Nah, nanti ada yang lewati sirat seperti itu. Makin lambat, ya dia akan lewati sirat jembatan tadi seperti itu. Makin cepat untuk beramal, maka makin cepat juga nanti akan melewati sirat. Terus ayat 5, ayat 60. Maaf, ayat 59 juga ya. Dari surat Yasin dikatakan oleh Ad-Dhahak. Ad-Dhahak ini salah seorang ulama tafsir, murid dari sahabat. Terus Setiap orang kafir memiliki rumah. dia katakan orang kafir itu juga memiliki rumah berdasarkan ayat tadi, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Penduduk surga itu punya rumah-rumah di surga. Orang kafir juga punya rumah. Gambarannya seperti yang disebutkan oleh Ad-Dhahak berikut ini. Api akan masuk ke dalam rumah tersebut dan mengalir di depan pintunya. Jadi kalau penduduk surga depannya itu ada air sungai yang mengalir, namun kalau penduduk neraka depannya itu ada neraka, yaitu api yang mengalir depan rumahnya. Ya, lahar kalau kita sebut seperti yang keluar dari gunung berapi di depan pintunya langsung. Terus Itu akan berlangsung selamanya. Akhirnya mereka tidak bisa melihat dan tidak bisa dilihat. kalau ada api depan rumah, kita mau melihat ke dalam tidak bisa, orang yang ada di dalam juga lihat keluar juga tidak bisa. Mau tahu keadaan yang di dalam yang terbakar itu tidak bisa. Maka keadaan penduduk neraka seperti itu, api ngalir terus di depan rumahnya. Disiksa seperti itu. Ya, disiksa seperti itu
Dan ketika itu mereka tidak bisa keluar dari neraka. Mereka tidak bisa keluar dari neraka. Mau keluar, maka ada yang menghalangi mereka dari cara mereka itu keluar, dari jalan mereka itu keluar. Seperti yang disebutkan dalam akhir dari surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadzanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqadah. Ketika itu ada nar, ada api yang membakar ketika itu. Panas api neraka itu 69 atau 70 kali panas api dunia. Narullahil muqadah. Terus allati tattali alal afida. Api ini membakar sampai alal afida, sampai ke hati. Jadi batinnya, dalamnya juga merasakan panasnya api neraka. Terus allati tattali alal afida fi amadim mumaddada. Fi amadim mumaddada ini maksudnya, ini ceritakan tentang rumah tadi. Ketika mau keluar dari pintu tadi, mau keluar ditarik lagi, masuk lagi ke dalam. Ada penghalang-penghalang amat kayu yang nanti akan menghalangi mereka untuk keluar dari neraka. Mau keluar lagi ditarik masuk lagi dalam neraka. Seperti itu akan disiksa terus selamanya. Kalau orang kafir, khalidina finnar, kekal dalam neraka. Namun kalau orang yang masih punya iman, sudah saya jelaskan kemarin, orang yang masih punya iman walaupun sebesar zarrah saja, tetap kalau masuk neraka punya peluang untuk keluar dari neraka, asalkan punya kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah tidak lakukan pembatal. Maka kalau masuk neraka tetap masih bisa keluar dari neraka. Kalau ada yang masih memahami bahwasanya orang yang masuk neraka tidak akan keluar-keluar bagaikan unta yang masuk dalam lubang jarum, tolong dipahami pemahaman ini menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan kesepakatan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, menyelisih Al-Qur'an dan menyelisih hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini pemahaman keliru. Ya, ini harus diluruskan. Karena hadis yang membicarakan masalah ini banyak sekali bertentangan dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, terutama yang membicarakan tentang syafaat bagi Nabi SAW dan syafaat yang lainnya pada hari kiamat. Kalau kita katakan orang beriman sudah masuk neraka tidak keluar-keluar lagi, berarti tidak dapat syafaat. Berarti dia sudah menolak syafaat. Padahal pembahasan syafaat ini sangat banyak sekali hadis-hadisnya. Di antaranya menyebutkan pelaku dosa besar, kata Nabi SAW, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku nanti berlaku bagi pelaku dosa besar dari umatku. Kalau ada pelaku dosa besar yang masuk dalam neraka dan dia masih punya iman, maka tetap ada peluang untuk masuk ke dalam surga. Dan kemarin saya sebutkan salah satu contoh lagi, ada penduduk neraka yang keluar dari neraka paling terakhir. Kemudian dia yang paling terakhir untuk masuk surga. Dia ketika itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Silakan kau masuk ke dalam surga." Kemudian orang ini jawab, dia datang ke dalam surga, sebelumnya dia punya perasaan surga saya rasa itu sudah penuh. Dia kembali lagi kepada Allah. Ya Allah, surga itu sudah penuh, saya yang paling terakhir. Dia kira surga itu kayak rumah kecil. Kalau sudah masuk dalamnya tidak bisa lagi masuk. Maka Allah katakan lagi, kamu balik, masuk surga sana. Kemudian dia katakan, balik lagi, ya Allah surga itu sudah penuh. Kemudian Allah katakan pada dia, coba kamu bayangkan surga itu kamu pinginnya seperti apa? Dia katakan bahwasanya surga ini keadaannya kalau istana seperti ini, kalau kenikmatannya seperti ini. Kemudian Allah katakan membantah dia, yang kamu bayangkan masih kalah, surga tetap 10 kali minimal daripada yang kau bayangkan. Ini penduduk surga yang paling terakhir. 10 kali dari apa yang kamu bayangkan. Kamu bayangkan istana surga seperti ini, istananya itu masih 10 kalinya. Ini yang paling terakhir loh. Yang paling terakhir masuk dalam surga. Kalau disebutkan demikian, orang yang menyatakan seperti tadi sudah masuk neraka tidak keluar lagi, tidak meyakini hadis ini. Ini kesalahan fatal dalam masalah akidah. Nanti akan bertentangan dengan akidah Imam Syafi'i, bertentangan dengan akidah Imam Ahmad, bertentangan dengan akidah Imam Malik, bertentangan dengan akidah Imam Abu Hanifah. Seluruh ulama mazhab sepakat seperti yang saya sebutkan tadi. Seluruh ulama mazhab sepakat seperti yang saya sebutkan tadi.
Silakan nanti dilihat di buku kitab akidah yang disebutkan oleh para ulama. Persis dengan yang saya sebutkan tadi. Maka kalau dia masih meyakini seperti itu, menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kesalahan yang fatal. Dan kesalahan ini mesti diingatkan. Nanti akan saya sebutkan lagi, ada satu kesalahan lagi, yang ini juga kesalahan fatal nanti yang berkaitan dengan setan. Terus. Ayat 60 bertujuan untuk menggertak orang kafir dari Bani Adam yang mentaati setan. Jadi disebutkan arti ayat 60, coba dibaca. Al-Ma'had. Bukankah aku telah memerintahkan kepada bukankah aku telah memerintahkan kepada kalian? Ini Allah takut-takuti. Tadi kan sudah diperintah, jangan menyembah setan. Dan sebagaimana dikatakan oleh para ulama, kita disebut taat pada setan atau menyembah setan. Itu enggak mesti ada setan terus kita nyembah. Kata para ulama, menyembah setan atau taat pada setan selama kita menyelisih perintah Allah, kita melanggar perintah Allah, berarti kita telah mentaati setan. Ingat lagi kaidahnya. Setiap orang yang enggan taat pada Allah, bermaksiat, menyelisih aturan-aturan Allah, berarti dia telah taat pada setan. Jadi setiap orang yang bermaksiat apapun itu, maka dia sudah taat sama setan, walaupun dia tidak sujud di hadapan setan. Karena yang namanya jalan setan itu menyelisih jalan Allah Subhanahu wa taala, menyelisih jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang kelima, setan itu musuh manusia. Yang keenam, setan telah mendurhakai Allah yang telah menciptakan dan memberikan rezeki padanya. Jadi setan itu musuh manusia, dan setan juga punya sifat durhaka pada Allah, bermaksiat pada Allah, padahal Allah yang telah menciptakannya. Bahkan setan pun itu mendapatkan rezeki. Terus yang ketujuh, di dunia kita diperintahkan untuk mendurhakai setan dan kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Itulah jalan yang lurus. Siapa yang mengikuti selain jalan yang lurus tersebut dan ia mengikuti setan, berarti ia telah sesat. Siapa yang mengikuti selain jalan yang lurus tadi dan ia mengikuti setan, berarti ia telah sesat. Tadi yang disebutkan dengan kalimat walaqad adalla minkum jibilan katsira. Berarti kalau dia telah mengikuti setan, berarti dia telah mengikuti jalan yang sesat. Ini yang disebutkan dalam ayat 61 sampai 62. Dan perlu dipahami, setan itu punya tujuan. Ketika setan itu masih hidup sampai saat ini, ada tujuan yang paling besar, tujuan utama. Kemudian ada tujuan-tujuan, kalau istilahnya kalau di anggaran itu ada perencanaan, itu ada perencanaan jangka panjang dan ada perencanaan jangka pendek, waktu dekat. Kalau yang jangka panjang, setan itu punya rencana memasukkan manusia dalam neraka al-jahim. Setan itu punya tujuan besar, tujuannya nanti manusia itu masuk dalam neraka. Ini tujuan paling utama. Adapun tujuan yang jangka pendek atau saat ini yang dilakukan oleh setan berikut ini. Poin-poin berikut ini. Saya tidak sebutkan di sini. Tujuan setan yang paling utama, satu, menyesatkan manusia agar manusia berbuat syirik. Agar manusia berbuat syirik. Mulai dari syirik kecil sampai pada syirik besar. Syirik kecil misalnya, walaupun nanti dalam segi i'tiqad atau dalam segi keyakinan bisa beranjak sampai syirik besar. Contoh, memakai jimat. Atau pingin disayang, pingin dicintai oleh suami, atau suami ingin dicintai oleh istri, pakai susu, guna-guna, pengasih, dan yang lainnya. Ada yang pingin dagangannya itu laris, pakai apa? Penglaris. Bentuknya apa biasanya Bapak? Ada bentuknya
Kemudian ada lagi yang bentuknya tulisan Arab yang dikenal dengan raja. Ciri-cirinya kalau pingin tahu itu raja, jenengan nggak bisa baca. Tulisan Arab sini bisa baca nggih? Nah, kalau ada tulisan yang ditempel di tembok, kemudian kita baca pun sulit, hati-hati, itu raja. Masuk dalam warung, itu biasanya ditaruh di pintu, bukan di depan. Ketika kita masuk, di belakangnya, pas di atas pintu. Ya, masuk di warung makan seperti itu, lihat, ini kok ada tulisan Arab cuma hamzah atau ain atau ghain atau ta, za. Bisa dibaca nggak? Tahu itu huruf, jenengan nggak bisa rangkai, baca pun nggak bisa. Yang bisa baca itu setan. Ya, yang bisa baca itu setan. Nanti ada yang bentuknya rajanya itu dibentuk seperti orang, kumpulan huruf-huruf seperti orang manusia, dibentuk lagi seperti singa, dibentuk seperti bentuk-bentuk yang lainnya lagi. Itu namanya apa? Raja. Istilah Nabi SAW itu namanya tamimah, dan Nabi SAW itu mengatakan man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang pakai jimat-jimat, yang pakai gantung raja-raja tadi, maka dia terjatuh dalam kesyirikan. Dan kalau sudah seperti ini, jangan kira itu jadi laris dagangannya. Taruhlah laris namun nggak berkah. Taruhlah itu laris namun nggak pernah berkah. Dan kalau saya tahu warung seperti itu, saya nggak akan datang lagi. Dan di Panggang saya pernah masuk, namun saya nggak beritahu warungnya lah. Dan kasihan warungnya nanti nggak laku lagi. Ya, pernah masuk, setelah itu saya nggak akan pernah masuk lagi. Tahu ini, aduh, ini ada raja di sini. Dan nggak enak lagi, perasaan mau makan sudah nggak enak lagi. Karena dia sudah pakai penglaris-penglaris, dan kita datang mungkin karena itu juga. Ya, karena desakan itu juga. Ya, tolong yang pakai segera bertobat. Ya, yang pakai segera bertobat. Kata Nabi SAW, pernah Nabi SAW melihat ada seorang sahabat yang pakai gelang. Itu tujuannya untuk cegah penyakit saja. Nabi suruh copot itu. Jika engkau masih memakainya, kata Nabi SAW, masih dipakai, maaflah ta'abadan, engkau tidak akan beruntung selamanya. Alias nanti di akhirat tidak akan pernah selamat, disiksa terus gara-gara jimat ini yang dipakai. Dan bentuknya macam-macam, ada yang dengan benda-benda keramat, ada yang entah itu dengan keris, ada itu entah dengan akik. Ya, kalau masih punya keyakinan seperti ini, mohon dipahami, ini keyakinan yang dapat merusak akidah dan iman kita. Yang kedua, setan itu akan menjerumuskan kita dalam dosa, terutama dosa besar. Ya, terutama dosa besar. Ini setan akan menjerumuskan kita. Entah itu nanti dirayu, ya. Kadang kalau untuk zaman ini sudah ada HP Androidan, terus sudah ada WhatsApp, sudah ada Facebook, itu banyak yang tergoda. Akhirnya berhubungan dengan wanita yang tidak halal. Di inbox. Inbox ini yang sepuh nggak paham inbox itu apa. Kotak masuk, ditanya, laki-laki tanya, Mbak tinggal di mana? Oh, di Jawa. Ya, saya tinggal di Wara, Panggang. Terus dikejar terus pertanyaannya, ya, kalau si istri ini punya masalah pada suaminya, nanti laki-laki ini sok-sokan jadi pahlawan, dihibur. Oh, suamimu kok jelek sekali. Suamimu itu kurang perhatian. Kamu cerita saja sama saya. Setelah itu perempuan ini karena merasa diperhatikan, akhirnya merasa ini laki-laki yang luar biasa. Padahal laki-laki gombal saja ini. Ya. Ingin ngapusi saja. Ya. Akhirnya setelah itu pengen ketemuan di dunia nyata. Tadi kan dunia maya, pengen di dunia nyata. Dirayu terus, akhirnya terjadi perselingkuhan, perzinaan. Awalnya dari cara-cara semacam tadi. Maka tolong ibu-ibu perlu hati-hati, jaga pergaulan baik-baik, ya, apalagi kalau sudah kenal Facebookan. Tolonglah fotonya yang ayu-ayu, yang cantik-cantik, nggak usah lah dipajang di Facebook.
Ya ibu-ibu, tolong yang fotonya yang cantik-cantik, yang ayu-ayu nggak usah pasang di Facebook, bahaya. Lama-lama nanti bisa kena santet juga loh itu. Nggak percaya? Bisa kena guna-guna nanti. Ya, saya sarankan nggak usah pajang. Kenapa? Resikonya berat. Ya, resikonya berat. Beda dengan laki-laki. Laki-laki mau galau sekalipun nggak ada yang naksir. Ya, ora payu. Mau narsis bagaimanapun juga ora payu. Ya, namun kalau ibu-ibu sedikit dan cantik dan ayu meskipun umurnya sudah 40-an, tetap masih ada yang mau kalau di dunia maya. Ya, jadi tolong jaga pergaulan baik-baik ketika ya berada di dunia semacam itu. Kemudian yang ketiga, setan akan merayu. Walaupun kadang yang ketiga ini lebih parah daripada yang kedua. Namun di sini diurutkan yang ketiga, yaitu setan akan menjerumuskan kita dalam perbuatan yang disebut bid'ah. Akan menjerumuskan kita dalam bid'ah, yaitu amalan atau akidah yang tidak ada tuntunan, tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setan untuk merayu seperti ini peluangnya lebih besar. Dan kita tidak pernah merasa salah. Padahal kita sudah terjerumus dalam perkara yang salah. Namun setan akan rayu, wah ini kan amalan yang baik. Apa salahnya sholat? Apa salahnya membaca Al-Quran? Apa salahnya lakukan amalan ini, amalan ini, amalan ini? Wong semua itu amalan. Namun sisi salahnya, sholatnya boleh jadi tidak ada dalilnya. Boleh jadi dalilnya itu lemah. Baca Al-Qurannya dia khususkan waktu-waktu tertentu yang tidak juga diajarkan oleh Nabi SAW. Dan bentuk-bentuk semacam itu. Sampai para ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri itu mengatakan, al-bid'atu ahabbu ilayya iblis, ahabbu ila iblis minal maksiyah. Yang namanya perbuatan bid'ah yang tidak ada tuntunan tadi lebih disukai iblis daripada perbuatan maksiat. Kenapa lebih disukai iblis? Li'annal maksiyata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Kata Sufyan, kalau maksiat orang itu bisa bertobat. Namun kalau perbuatan yang tidak ada tuntunan tadi selalu merasa benar. Selalu merasa benar dan sulit untuk bertobat. Maka hati-hati juga dengan perbuatan yang ketiga ini. Dan nanti dalam hal-hal yang lainnya lagi sampai setan itu bisa merusak badan manusia. Lewat apa? Setan itu bisa merasuk dalam tubuh manusia alias ada yang bisa kesurupan. Kira-kira nyatakah tidak ini kesurupan? Nyata atau tidak? Orang yang kesurupan itu penyakit atau ada setan yang masuk? Ada setan yang masuk. Perhatikan ada perkataan dari Ibnu Taimiyah. Kalau ada yang tidak meyakini ini bahaya. Ibnu Taimiyah mengatakan, dukhulul jin fi badanil insan sabitun bittifaqi a'immati ahli sunnati wal jamaah. Kalau ada yang setan itu masuk dalam tubuhnya, ketahui bahwasanya itu benar. Jadi setan bisa merasuk dalam tubuh manusia. Itu benar. Dan ini kata Ibnu Taimiyah sepakat para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Kalau ada yang yakini bahwasanya setan tidak bisa masuk dalam tubuh manusia alias tidak ada kesurupan, dia berarti menyelisih akidah ahlus sunnah wal jamaah. Satu poin lagi saya tekankan di sini. Karena ayat yang pernah kita bahas sebelumnya tentang orang yang makan riba. Pernah saya bahas surat Al-Baqarah ayat 275. Lihat nanti di edisi yang edisi yang kedua ya kayaknya ya. Edisi pertama. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti orang yang kesurupan setan. Allah sebut nggak di sini kesurupan setan? Sebut atau tidak di sini? Sebut.
Maka ini yang dikatakan oleh para ulama, sepakat dari ayat ini ada yang bisa ya setan itu masukinya atau ada kesurupan setan. Kalau ada yang tidak meyakini hal ini, berarti yang pertama menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah tadi, sepakat para ulama. Kemudian yang kedua menyelisih ayat Al-Qur'an. Menyelisih surat apa tadi? Al-Baqarah 275. Kesalahan yang fatal kalau ini diselisihi. Kemudian kita juga dalam surat Al-Falaq. Coba dibaca surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Lihat pada ayat wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari dari dukun yang meniup pada buhul-buhul sehingga nantinya ada yang kesurupan, alias santet itu ada. Kalau santet itu ada, berarti orang itu bisa kesurupan. Karena saya mendengar di beberapa pengajian ada yang sampai menolak keyakinan ini. Yang tadi pertama menolak orang yang masuk neraka itu tidak akan lagi masuk dalam surga. Keliru. Ini kesalahan fatal. Kemudian yang kedua, menolak lagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak adanya. Ia menyatakan tidak adanya kesurupan setan. Kesalahan fatal yang kedua. Karena kita harus bergantung pada dalil, merujuk pada dalil. Kalau cuma merujuk pada Al-Quran saja, apalagi cuma melihat 1-2 ayat, padahal ayat itu perlu dikompromikan dengan ayat yang lain. Tadi Al-Ahzab ayat 44 dikompromikan dengan surat Yasin ayat 58. Digabungkan. Jadi satu, kita pahami ayat secara utuh. Kadang Al-Quran itu butuh penjelasan dari hadis. Tidak boleh kita berpendapat kayak gini. Wong di Al-Quran tidak disebutkan, berarti di hadis itu nggak masalah. Maaf, di Al-Quran tidak disebutkan, hadis itu berarti tidak dipakai. Keliru fatal. Contoh, ada yang menolak tentang haramnya anjing. Ya, anjing paham ya? Lihat mukanya saja ada yang pengen makan. Saya lihat, saya mohon maaf loh ini kalau ada yang melihara anjing. Ini kata kasar dari saya. Saya tuh selalu lihat majikannya dengan anjingnya itu mukanya lama-lama akan mirip. Orang percaya, nanti lihat sendiri. Karena setiap pas hari libur lewat bareng, kok saya lihat iki lembu ya majikannya ya lembu sama. Ya anjingnya kurus kok ya persis sih, nggak beda jauh. Karena memang sifat hewan itu akan mirip dengan orang yang dekat dengan hewan tadi. Dengan kalau nggak percaya nanti lihat sendirilah. Lari pagi di Wonosari, nanti di alun-alun lihat ada yang bawa itu, coba lihat nanti akan mirip, lihat lama-lama itu. Oh iya ya, itu kok moncong gini, yang itu juga moncong juga sama. Ini saya loh, ini cuma pendapat saya loh ini. Ya, kalau yang lain berpendapat berbeda ya monggo silakan. Saya seperti itu, kasarannya kayak gitu kalau saya mau kritik. Mungkin ada yang perasaannya sama ya. Persis kayak gitu. Karena dari dulu sejak saya dari Papua sampai saya tinggal di sini, saya tuh punya keyakinan orang Muslim tuh nggak boleh memelihara anjing. Dari Papua, di Ambon sampai saat ini, kita orang yang memang minoritas. Kita sudah ditanam sejak kecil, orang Muslim itu nggak boleh memelihara anjing. Wong kita dengan anjing saja takut sekali. Saya dulu loh seperti itu. Namun ketika saya sampai di Gunung Kidul, Masya Allah, lihat kok yang Muslim kok melihara anjing. Banyak nggak yang seperti ini? Masih banyak? Masih. Padahal mau tahu akibat yang parah nih, anjing itu kalau dipelihara oleh tiang Muslim, 1 hari pahalanya berkurang 1 kirot. 1 kirot ini takarannya beda-beda. Taruhlah itu berkurangnya sedikit. Kalau dipelihara 1 tahun nggak lepas-lepas anjingnya, maka kebaikannya akan habis terus setiap harinya. Kita sudah capek-capek sholat gara-gara anjing, kebaikan kita habis. Gara-gara anjing tok loh kita pelihara.
Tidak diperkenankan kecuali untuk beberapa tujuan. Yang pertama untuk anjing buruan, anjing yang digunakan untuk berburu boleh. Yang kedua anjing yang digunakan untuk jaga tanaman boleh. Yang ketiga anjing yang dipelihara untuk jaga ternak. Namun semuanya itu di luar rumah. Bukan dipelihara dalam rumah, bukan masuk-masuk dalam rumah. Dan anjing kalau sudah masuk dalam rumah, setan makin senang tinggal di rumah tersebut dan malaikat tidak akan masuk dalam rumah. Malaikat tidak mau masuk dalam rumah yang memelihara anjing. Berarti rumahnya tidak dapat berkah. Kembali tadi tentang pemahaman tadi. Berarti kita harus pandai-pandai melihat dalil. Tidak sembarangan untuk bersikap cuma melihat satu dalil saja. Maka tadi yang ingin diluruskan yang pertama, orang kalau masuk neraka masih punya iman, tetap punya peluang untuk masuk surga. Yang kedua tadi, kesurupan setan itu ada. Yang ketiga, anjing itu haram. Kalau memang lihat dalam Al-Quran tidak ada dalil khusus, namun di hadis itu sangat-sangat banyak. Maka pakai hadis, jangan punya anggapan saya cuma mau pakai Al-Quran saja, tidak mau pakai hadis. Prinsip ini prinsip yang keliru. Al-Quran dipakai, hadis juga dipakai. Semuanya saling mendukung. Al-Quran tidak jelas, nanti akan dijelaskan dalam hadis. Tidak boleh punya keyakinan saya cuma mau manut pada Al-Quran, tidak mau manut pada hadis. Keliru fatal. Ya, jadi saya ingatkan seperti ini karena sebagian masih punya pemahaman semacam itu dan ini perlu diluruskan. Dan insya Allah kalau ini pun pernyataan saya tadi diajukan sampai ke Majelis Ulama Indonesia, pernyataannya sama karena rujukannya juga sama. Saya tidak menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah karena ini tidak berkeluar dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang ke 8 berapa? Baca yang berikutnya. Imam Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi menyatakan bahwa maksud kalimat sembahlah aku yaitu ati'uni wahiduni, artinya taatilah aku dan esakanlah aku. Artinya maksud Imam Al-Baghawi, kita diperintahkan beribadah dengan mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan selainnya. Baik. Ayat ini yang tadi disebutkan wa anibuduni hadza siratul mustaqim. Sembahlah aku kata Allah, artinya tauhidkanlah aku, esakanlah aku. Alias kita diperintahkan beribadah pada Allah saja, tidak boleh berbuat syirik. Maka ini peringatan, ayat ini peringatan bagi yang baca Yasin. Kalau baca Yasin merenungkan, maka dia jadi hamba Allah yang bertauhid. Kalau baca Yasinnya benar loh. Kalau baca Yasinnya benar, maka dia jadi hamba Allah yang bertauhid. Bertauhid artinya tidak berbuat syirik. Namun kalau dia senang baca surat Yasin, namun masih mengagungkan kubur, masih melakukan penyembahan pada kubur, masih bersikap gulu, ekstrim, berlebihan pada orang soleh, apalagi sudah meninggal dunia, masih punya keyakinan kiai ini doanya lebih mustajab, apalagi kalau sudah mati, sehingga mau tawassulan dengan kiai atau orang soleh atau wali yang telah meninggal dunia. Perlu pahami, berarti dia tidak jalankan surat Yasin. Berarti tidak menjalankan surat Yasin. Ibaratnya kita baca cuma baca tok, namun nggak pahami artinya. Maka sangat disayangkan sekali kalau jenengan hafal surat Yasin namun berbuat syirik, ini fatal sekali, menyelisih surat Yasin. Mendingan jenengan gak hafal. Namun kalau sampai hafal, baca ayat ini wa anibuduni hadza siratul mustaqim, ternyata masih pakai pengasihan, masih pakai pesugihan, masih ngingut tuyul. Ini parah sekali, fatal sekali loh ini. Menyelisih ayat apa tadi? Wa anibuduni hadza siratul mustaqim. Bolak-balik baca ayat ini tetap seperti itu. Wallahu alam. Ini saya cuma bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Surat cuma dibaca saja, orang manfaat. Ini menyelisihnya fatal sekali ya. Karena menyelisih tauhid. Maka kalau sudah hafal,
Ya, kalau sudah hafal, coba renungkan lagi tafsiran yang ada. Ini sudah kita 6 jilid, ini semua bahas loh ini. Renungkan baik-baik ayatnya. Pahami baik-baik. Ini kalau direnungkan, Masya Allah, kita jadi hamba yang bertauhid, mengesahkan Allah, dan jadi pengikut Nabi Muhammad SAW yang sejati. Namun kalau jenengan cuma baca saja, nggak mau pahami, ya pasti nanti akan keliru dan salah jalan. Tidak akan menempuh jalan siratul mustaqim. Tidak akan menempuh jalan siratul mustaqim. Jadi yang sudah pada hafal surat Yasin, tolong dibuka terjemahannya, renungkan tiap ayat baik-baik. Ya, renungkan tiap ayat baik-baik. Kita sudah lewat hampir separuh loh di sini dari surat Yasin. Ini sudah ayat ke berapa tadi? 61. Terus yang terakhir. Kata Imam Al-Baghawi, tidaklah kita memikirkan bahwa yang menghancurkan umat sebelum kita karena mentaati iblis. Jadi pokoknya siapa saja yang menempuh jalan maksiat, alias dia itu mentaati iblis, alias mentaati setan, itu pasti umat tersebut akan hancur. Terus bergelimang maksiat, terus bergelimang dalam riba, terus bergelimang dalam zina, terus perselingkuhan itu terjadi. Dan kemarin kita sudah bahas ketika tanda-tanda kiamat, ada satu laki-laki yang punya istri sampai berapa? 50 kan saya pernah sebut ya, 50 istrinya. Dan tanda hari kiamat, perselingkuhan itu akan terjadi di jalan. Ini nanti pas jalan gitu ya, ditemukan di tengah jalan, ini ada yang selingkuh. Dan ketika itu tidak ada yang ambil peduli, dibiarkan begitu saja. Ya monggo-monggo silakan kamu selingkuh aja. Kasarannya seperti itu yang akan terjadi di hari kiamat. Mau menjelang hari kiamat seperti itu. Maka umat itu bisa hancur. Itu gara-gara bergelimang maksiat alias mentaati iblis. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja, kita semua tutup kalian doa kafaratul majelis, mungkin manfaat dan membawa berkah bagi kita sekalian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بك أستجير بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك